Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bertemu pada hari Minggu. Walaupun kita beribadah secara online, kita tidak langsung bertatap muka, tapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita angkat pujian kita mengatakan segala puji syukur dan bagi nama Allah. Oh, haleluya. Mari kita angkat pujian kita mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Kami pada Bapak Ibu makin berdiri dengan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dalam puji syukur hanya bagi nama Allah. Mari kita akan bernyanyi sekali lagi di awal. Dalam puji syukur bagi nama Allah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Biarlah pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Walaupun banyak hal-hal di luar sana ya Tuhan Yesus yang mengancam kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu ya Tuhan membuat kami tidak tenang ya Tuhan, tapi Kau selalu ada di dalam hadirat kami ya Tuhan Yesus. Kau selalu ada di hati kami ya Tuhan. Kau selalu menjaga diri kami ya Tuhan Yesus. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya ingin menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pada pujian penyembahan pada hari ini ya Tuhan Yesus, semuanya hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita akan pujian kita mengatakan Tuhan mau menyenangkan. Hanya itu
pagi hari ini. Semua karena kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang lahir dari hati kami. Kami persembahkan kepadamu Tuhan sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu, yang menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau akan mengurapi firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap firman yang kami dengar itu meneguhkan kami, menguatkan kami, mendorong kami Tuhan untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau rapi setiap kami, hamba-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Semuanya ada dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik di rumah kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus, di mana 10 hari kita akan melakukan ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini saya akan memberikan tema tentang menerima baptisan Roh Kudus. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan jika kita percaya bahwa ada Roh Kudus, maka kita akan diberi kuasa untuk menerima baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, rindukah saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Hari ini saudara akan menerima baptisan Roh Kudus. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memberikan penghiburan kepada kita dan menguatkan kita di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Hari pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukan hanya hari-hari di dalam doa pencurahan Roh Kudus 10 hari saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi setiap hari jika kita meminta kepada Allah Roh Kudus, Dia akan memberikan itu kepada kita, karena Roh Kudus hadir setiap saat di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu 10 hari doa pencurahan Roh Kudus dan saudara belum menerima baptisan Roh Kudus di dalam 10 hari itu, saudara jangan kecewa dan saudara jangan mundur. Tetaplah minta kepada Tuhan walaupun sudah selesai doa pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu setiap saat bisa diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus lahir baru, yaitu meminta Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan menerima pengampunan Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan ibadah ini, kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus, mari minta kepada Bapa. Dia akan memberikan jalan keselamatan buat saudara. Siapapun saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita akan lahir baru, meminta Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Allah. Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus itu tinggal di baitnya yang kudus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah, maka Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi jikalau kita menerima pengampunan dari Allah, maka kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, mari terima Dia sebagai Tuhan dan Juru
juru selamatmu dan minta pengampunan kepada Allah, dan engkau akan menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, percaya kepada Allah yang memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Sebelum Yesus terangkat ke surga, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan pesan dan amanat agung kepada murid-muridnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, namun bukan hanya sampai di situ. Yesus berkata, aku akan memberikan engkau seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengutus untuk saya dan saudara. Mari kita percaya kepada Allah yang memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, yaitu Roh yang akan menolong kita di dalam segala situasi, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Mari datanglah dan penuh kerinduan kepada Allah. Mintalah Roh-Nya yang kudus menjamah kita. Mintalah, karena firman Tuhan berkata, barang siapa meminta, maka dia akan diberikan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau memang rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada saudara. Bagaimana caranya saudara dikasih oleh Tuhan? Jikalau hidupmu sudah lahir baru, menerima Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus, Allah, dan Roh Kudus, dan saudara dikasih oleh Tuhan, datanglah dengan penuh kerinduan, dan Dia akan menghampiri saudara, dan mintalah kepada Dia yang memberikan Roh-Nya yang kudus. Yang keempat, mari mulai memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara berkata, Bu, gimana ya, saya kan ada di rumah. Saudara dikasih oleh Tuhan, di rumah saudara masing-masing, saudara juga bisa menerima baptisan Roh Kudus. Percayalah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Karena pada waktu kita datang dengan penuh kerinduan, dan kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, maka Roh itu sendiri yang akan menjamah hidup Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, saudara dikasih oleh Tuhan, berkata-katalah sesuai pimpinan daripada Tuhan. Ucapkanlah kata-kata yang akan kita ucapkan, karena Roh Kuduslah yang akan memimpin mulut, bibir kita, lidah kita, dan suara kita untuk mengucapkan kata-kata yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu saudara memuji menyembah Tuhan, saudara fokus kepada Allah dengan segenap hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Roh Kudus itu memberikan kata-kata kepada saudara, jangan pakai akal budimu. Jangan saudara pikir, aduh mau ngomong apa, malu. Saudara dikasih oleh Tuhan, terus katakan apa yang Tuhan, yang Roh Kudus ajarkan dan pimpinkan kita di dalam mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Saudara jangan khawatir, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menghadapi segala situasi. Tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus yang seperti apa Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan? Inilah yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Inilah yang menjadi tujuan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa yang di surga. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi saksinya Kristus. Pada waktu Yesus naik ke surga, saudara dikasih oleh Tuhan, pekerjaannya sudah selesai di dunia ini. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, masih banyak yang belum dikerjakan oleh Tuhan, masih banyak yang belum mengenal kepada Tuhan. Dan siapakah yang akan mengerjakan itu selama ada di dalam dunia?
yaitu saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita adalah saksinya Kristus. Saksi Kristus yang seperti apa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Saksi Kristus yang berbuah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal-hal hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus yang berbuah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sangat diperhadapkan untuk situasi yang tidak enak. Kita harus bersabar, kita harus memiliki kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus bermurah hati, memiliki damai sejahtera, sukacita. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, bagaimana mau sukacita Bu? Saya di PHK. Bagaimana mau sukacita Bu? Ini pekerjaan saya nggak bisa, ini nggak ada yang beli, saya nggak bisa berjualan dan lain sebagainya. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selama masa pandemi ini, mari kita mau terus berbuah bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berbuah di dalam Kristus. Karena pada waktu kita berbuah, kita sedang melakukan amanat agung, yaitu menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita adalah saksi Kristus. Mari kita akan tampil beda saudara. Bukan berarti kita harus tampil penampilan yang berbeda. Saudara harus membeli baju yang baru, saudara harus cat rambut saudara dengan warna yang ungu atau warna yang orange atau warna yang coklat. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan harus saudara harus pakai matanya yang mungkin tadinya sipit jadi blok. Bukan saudara, bukan tampil beda yang seperti itu saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi mari kita akan menjadi tampil beda. Hidup kita berubah dari hari ke hari. Saksi Kristus kita akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan menjadi saksi Kristus yang tampil beda. Di hari-hari khususnya masa pandemi seperti ini, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka di dalam kegalauan yang luar biasa. Mereka di dalam putus asa dan tidak punya pengharapan. Tetapi mari kita sebagai saksi-saksinya Kristus, kita tampil beda. Kita akan tetap terus merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi saksi Kristus yang hidup kita berubah, ciptaan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Gambar diri Allah yang rusak semakin hari semakin diperbaharui di dalam diri kita, sehingga gambar itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saksi Kristus yang melekat kepada pokok anggur yang yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, mari kita melekat kepada pokok anggur itu saudara dikasih oleh Tuhan. Pada masa-masa pandemik seperti ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Walaupun engkau di rumah masing-masing, tetapi engkau harus tetap mencari Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan situasi yang tidak mengenakan. Beda rasanya ibadah di rumah dengan ibadah di dalam gereja. Betul Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi jangan sampai saudara tidak berdoa kepada Tuhan. Tetaplah melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu saudara hari Minggu, saudara ibadah online, saudara mengikuti ibadah online. Setelah ibadah
ibadah online, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara bisa beribadah, berdoa bersama dengan keluarga saudara. Naikkan doamu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa hari-hari ini kita diizinkan untuk di rumah? Tentu pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Karena Tuhan rindu ada persekutuan yang manis di dalam setiap rumah tangga. Yang mungkin selama ini terlewatkan Bapak Ibu Saudara. Karena kita merasakan bahwa cukup hari Minggu kita beribadah di gereja cukup. Dan saudara dikasih oleh Tuhan dan hari ini kita disuruh di rumah saja. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan lewatkan walaupun engkau di rumah saja. Mari lakukan hari-harimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetap melekat kepada pokok anggur itu. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka dalam situasi pandemik seperti ini, saudara akan tetap mencari Tuhan. Saudara akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena Roh itu yang akan memimpin kita, Roh itu yang akan menggerakkan kita untuk kita boleh melekat kepada sumber dari segalanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi Kristus yang seperti apa? Saksi Kristus yang berbuah, saksi Kristus yang tampil beda, saksi Kristus yang selalu melekat kepada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita lalui bersama, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi pada waktu hari-hari ini yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, untuk kita tetap ada di dalam rumah kita masing-masing, mari teruslah bergantung kepada Roh Kudus. Teruslah mengandalkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu di rumah saudara masing-masing. Saudara tetap ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah saudara masing-masing, rindukah saudara untuk menerima baptisan Roh Kudus? Kalau saudara rindu, mari minta pengampunan daripada Tuhan. Mengampuni segala pelanggaran, dan biarlah kau hidup baru di dalam Tuhan. Percaya kepada Allah dan mintalah kepada Yesus yang akan memberikan rohnya kepada kita. Dan datanglah dengan penuh kerinduan dan mulailah memuji dan menyembah Tuhan, dan berkata-katalah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, irabaya shandara labaya. Hinayata kaya labaya shinaya. Oh, Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap di rumah sidang jemaat dimanapun mereka berada. Hari ini yang mereka rindu dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya Kudus. Hampirilah mereka Tuhan, dan jamahlah hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap sidang jemaat. Roh-Mu yang kudus akan mengurapi mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
di dalam nama Yesus. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan di dalam Engkau. Roh yang kudus akan memberikan semangat yang baru bagi mereka, kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan, untuk melewati hari-hari ini dengan Roh yang kudus ya Tuhan, yang akan membuat mereka terus dan terus bersukacita di dalam Engkau. Kami berdoa buat gereja-gerejamu, hamba-hambamu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Bahkan gereja-gerejamu ya Tuhan, biarlah tetap terus eksis di dalam Engkau, biarlah mereka tetap terus ada di dalam panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat sekolah Hosana yang ada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan murid baru, tahun ajaran yang baru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberikan murid-murid yang Tuhan akan bawa ke tempat ini untuk kami boleh didik dan ajar di sekolah Hosana. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, bangku-bangku sekolah akan terisi oleh murid-murid yang baru. Kami berdoa dalam nama Yesus, walaupun masa-masa seperti ini, kami percaya Tuhan kami tidak akan kekurangan murid, karena Engkau yang akan memberikan murid bagi kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati semua, setiap sponsor donatur yang sudah memberkati gerejamu, yang sudah memberkati sekolah yang ada, siapapun mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, dalam setiap kehidupan pribadi pelayanan mereka yang sudah memberikan donatur, sumbangan mereka buat gerejamu dan juga buat sekolah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang hari ini masih bekerja Tuhan. Mari lindungi mereka, lingkupi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, bentengi mereka dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga mereka akan tetap sehat, kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan akan terus promosikan di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada sidang jemaat-Mu yang mungkin di PHK ataupun kehilangan pekerjaan, mungkin umat-umat Tuhan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mari damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran dan perasaan mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong dan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya dengan satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesudahnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Haleluya, Yesus Kristus.